Ayub 19 ayat 23 sampai 27 demikian. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit membelaku di atas bumi. Juga sesudah kulit tubuhku rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Aku akan melihat Dia memihak padaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Sampai di sana. Yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara tentunya dengan melakukan. Lagi-lagi kita bicara soal penderitaan. Apa yang biasanya kita lakukan saat mengalami penderitaan? Kesusahan, kepahitan. Menangis? Ya mungkin. Menangis itu ukurannya bukan karena ada air keluar dari mata kita. Tapi kadang-kadang tangisan itu juga tampak air mata. Bisa jadi air matanya sudah kering, sudah habis. Ada hati yang menderita. Nah, konon katanya manusia itu adalah makhluk yang senang berbagi, bercerita. Buktinya dalam sosial media kita sering kita baca ungkapan hati, kegelisahan, atau juga kesenangan. Sedang berada di tempat mana fotonya dibagikan. Kalau tempatnya keren, biar orang yang lihatnya jadi ngiri. Ya, supaya mereka ikutan juga. Supaya kita dikagumi di tempat-tempat yang indah, yang mungkin orang lain belum. Tidak banyak yang tahu tempat itu. Tapi sebaliknya juga, kesedihan itu sering dibagikan. Padahal di sosial media itu, kalau kesedihan, penderitaan, kepahitan hidup dibagikan begitu saja, tidak banyak gunanya. Mungkin orang akan melihat, oh ya kasihan sudah, tapi lebih banyak orang akan mencibirnya. Umumnya orang memang suka membagikan, apalagi kalau kita sedang susah. Kita bercerita, kita mengungkapkan penderitaan, kepahitan kita. Dan seolah-olah kitalah, akulah yang paling menderita. Anak-anakku sudah tidak ingat lagi sama aku. Boro-boro ngirim duit. Nanya saja, ingat saja ulang tahunnya. Nggak pernah. Lalu pergumulan-pergumulan yang ada seakan menumpuk di batin ini. Benar, aku ini orang yang paling malang, paling susah, paling menderita. Tidak seperti orang lain. Tidak seperti si A, si B, dan seterusnya. Kalau bisa, semua orang tuh
supaya tahu bahwa aku ini yang paling susah, yang paling menderita. Kan pengennya begitu. Tujuannya apa? Supaya dikasihani, supaya dimaklumi, supaya diakui memang kamu orang yang begitu banyak penderitaannya. Nah, lantaran pada zaman dulu, zaman Ayub itu tidak ada sosial media, tidak ada Facebook, tidak ada IG, tidak ada WA. Maka dia juga mau sebenarnya menuliskan itu. Ayat 23 kan begitu. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Perkataan yang mana seperti ini? Kisah yang bagaimana yang mau diceritakan, yang mau ditulis di kitab, yang mau dipahat di batu dengan logam itu? Kalau kita runut ke atasnya, mungkin kita bisa tahu. Misalnya dalam ayat 14, kaum kerabatku menghindar dan kawan-kawanku melupakan aku. Mereka yang menumpang di rumahku dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak mereka kenal. Ini kan penderitaan banget ya. Sudah mah Ayub itu sedang kehilangan segala-galanya, harta bendanya, anak-anaknya, bahkan istrinya juga meminta dia untuk menghujat Tuhan. Iya, borok sekujur tubuhnya, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Bahkan itu ya, boroknya saking gatal, saking perihnya itu, dia mengambil beling untuk mengorek. Jadi tubuhnya sendiri menceritakan bagaimana dia susah, menderita. Ditambah orang-orang kerabat, keluarganya, bahkan orang di rumahnya yang dulu jadi hambanya, tidak mau kenal dengan dia. Itu sakitnya bukan hanya di sini, mungkin di semuanya. Iya. Tubuhnya itu mewakili, menceritakan kesakitannya yang luar biasa. Kalau orang sedang sakit begitu, terus ada orang yang mencintai dan mendampingi, merasakan peduli, mungkin agak mending ya. Tapi ini ditolak, dijauhi oleh teman, oleh kerabatnya, oleh orang serumahnya. Itu jauh menyakitkan. Kasihan bener. Dan ia ingin tuh menuliskan itu dalam kitab, memahatnya di gunung batu. Supaya apa sih? Ya orang tahu saya itu paling menderita loh. Paling menderita di antara semua orang. Kan Ayub itu sama juga dengan kita. Kita mah menderita sedikit supaya orang tahu nih, saya nggak punya duit, saya menderita, saya beda sama kamu mah diperhatikan. Ceritanya cukup seorang enggak, di sini dia mengeluh, di sana dia mengeluh, ke gereja mengeluh, isinya seluruh hidup keluhan. Ini adalah karakter manusia. Kita teruskan ya.
Ayat 25 ini luar biasa. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit membela di atas bumi. Bahasa terjemahan lamanya, di atas debu. Kalau ada kalimat tetapi, berarti yang sudah diceritakan itu jadi gugur. Ibu-ibu kan begitu ya. Ciwenyo itu baik banget. Dia suka berbagi, dia ramah. Tetapi kira-kira kalimat berikutnya enak nggak? Nggak enak. Kamu cantik sekali. Tetapi ada sesuatu yang berlawanan kata ini. Satu kata itu mengubah semuanya. Nah, buat Ayub, satu kata ini mengubah. Ya seolah-olah Ayub mau mengatakan, keinginanku adalah mengabadikan penderitaan itu. Menceritakan supaya semua orang itu tahu bahwa akulah orang yang paling malang, paling menderita. Kemudian imannya bekerja di dalam hatinya. Tetapi, artinya apa? Itu yang manusiawi yang seperti itu, aku tidak akan lakukan. Kenapa? Karena penebusku hidup. Bahasa aslinya, Goel. Bukan go to hell, tapi Goel. Goel itu El. Penebusku, Allahku adalah Allah yang hidup. Jadi apa yang terjadi, yang dilakukan seterusnya? Ketika ia menyadari bahwa penderitaan itu ia dialami, bahwa keinginannya itu ingin mengabadikan itu supaya orang tahu, sekarang ia berbalik. Aku percaya penebusku hidup dan ia akan membela aku. Sekalipun aku telah menjadi debu, menjadi abu. Nah, keyakinan iman inilah yang mestinya terjadi menjadi kekayaan iman setiap orang percaya. Apakah Ayub pada waktu itu telah melihat penebus itu? Misalnya dalam diri Tuhan Yesus yang nyata-nyata menebus dosa manusia? Belum. Kata penebus ini biasanya dalam budaya orang-orang Ibrani, orang Yahudi, adalah kalau orang yang sedang menderita, misalnya Ruth dan Naomi, ya, mereka para janda ini mengalami kesusahan, pergi ke negeri orang, lalu balik ke Israel. Lalu Ruth meminta Naomi untuk mencari penebusnya. Penebus di situ adalah orang yang mau untuk mengembalikan harkatnya. Hutang-hutangnya dibayar. Mungkin ada milik pusakanya, tanahnya yang digadaikan, ditebus kembali, dikembalikan harkatnya. Kan senang ya, kalau ada orang yang melakukan itu. Menebus hutang, menebus tanah, menebus gadaian, dan macam-macamnya. Tapi yang dimaksud oleh Ayub Goel itu, penebus itu adalah bukan sekedar itu. Tetapi yang ia bayangkan adalah Allah yang berkuasa untuk memulihkannya, memihak kepadanya, membela haknya. Dengan iman yang seperti itulah
Ayub menatap kehidupannya dalam penderitaan itu. Dan kita bisa lihat akhirnya yang terjadi justru yang diceritakan oleh Ayub sendiri. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Jadi penderitaan itu menolong untuk Ayub melihat, menyaksikan Allah yang demikian. Allah yang hidup, Allah yang menebusnya, Allah yang memihaknya. Selama penderitaan itu tidak terjadi pada dirinya, mungkin Ayub hanya melihatnya, kata orang. Hanya percayanya bahwa Tuhan itu memberkati, itu kata orang, kata kitab suci, dan seterusnya. Tapi ketika ia mengalami betul-betul, ia tahu bahwa penebusnya itu, Allah itu hidup. Dan Allah itu membelanya. Lalu untuk kita, apa yang bisa kita pelajari? Barangkali ya, penderitaan kita itu tidak ada apa-apanya dengan Ayub kalau kita bandingkan. Semalam dalam bedah khotbah saya mengatakan sebuah pengalaman ketika saya sakit, dibawa ke rumah sakit, bukan dioperasi, sebelum dioperasi. Lalu dokternya itu mengatakan, "Alah Pak, nggak apa-apa, Bapak belum seperti Ayub." Tapi saya yang mengalami dalam posisi susah pada saat itu, lu sih nggak ngalami seperti aku. Ya. Jengkel nggak ada, iya. Tetapi ketika mengalami itu dan merasakan pemulihan itu terjadi, oh iya, sebelum aku sakit, sebelum kesulitan itu menimpa, saya berkhotbah hanya pengalaman orang, dari buku, dari Alkitab, dari cerita. Tapi ketika saya mengalaminya, saya bisa menceritakan, Tuhanku adalah pemulih aku. Tuhanku adalah pembebas aku. Tuhanku adalah penebusku yang hidup. Jadi buat ibu-ibu sekalian, ketika ada penderitaan terjadi, nggak usah dituliskan di medsos. Anak gue mah auban, nggak ingat sama orang tuanya. Saya mah paling susah. Hidup berdasarkan belas kasihan orang, nggak usah dicerita. Nggak usah ditulis itu. Karena jejak digitalnya itu sama ketika kita menuliskan di batu, di pahat. Nggak hilang-hilang. Nanti anak kita sudah lagi, sudah baik lagi, dia baca. Oh ternyata sama gua itu nulisnya kayak gini ya. Kan yang rugi siapa? Kita memamerkan keburukan luar. Cukuplah kita percaya dalam hati. Penebusku hidup. Dia tidak tinggal diam. Bahasa sononya Gusti Allah ora sare. Tuhan gak pernah tidur, dia tahu. Asalkan apa? Kita setia kepadanya. Setia, taat kepadanya. Mungkin susah, iya. Tetapi bersama dengan Tuhan kita tahu. Dia berpihak kepada yang benar. Nah, ayat ini, kejadian ini, bukan percuma terjadi pada Ayub, tapi untuk kita pelajari betul-betul. Menjadikan pengalaman Ayub itu adalah iman buat kita. Setiap orang, tanpa kecuali, orang Kristen orang Buddhis, Hindu, Islam, semua pasti mengalami penderitaan. Semua akan mengalami kehilangan. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan kesehatan, kehilangan macam-macam. Nah, dalam posisi seperti inilah jangan kita mengatakan aku orang yang paling malang. Anda yang lebih malang, Ayub. Tetapi Ayub juga sudah mengatakan, tetapi penebusku
hidup. Goel itu. Nah, iman itu yang harus kita miliki. Iman Goel. Allahku hidup, penebusku hidup, dan ia akan membela aku. Biarlah dengan demikian kita jalani hidup ini dengan ungkapan syukur. Kalau saat ini kita terbiasa mengeluh, kurangi mengeluhnya. Kalau sudah bisa mengeluhnya, kurangi, hilangkan itu mengeluh, ganti dengan keyakinan. Tuhan, Allahku, Allah yang hidup, Dia akan menolong aku. Tanamkan di hati, ini akan segera berlalu, dan aku akan melihat kebahagiaan yang Tuhan berikan kepadaku. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.